Dari mana bahwa Ka'bah itu arti aslinya ibu itu dari tata bahasa mana? Kasih tahu dong Pak Supar. Mengapa ulama suci menamakan jumroh itu pala atau senjatanya laki-laki? Itu lambang pala memang, sebagai tanda nafsu, sebagai perlambangan nafsu. Jadi untuk melawan nafsu, yang punya pala dilawan nafsunya, jangan jombrang menyerang ke sana kemari. Itu lalu misalnya ya lawan jenisnya wanita, kalau ada pala jangan, ya harus dilawan lah, jangan nafsu gitu. Jadi lempar jumroh itu artinya lempar pala, melawan nafsu di pala kita masing-masing kalau laki-laki. Jadi harus dijaga, benar-benar dijaga, dilawan gitu. Jangan sampai sembarangan, itu loh maksudnya, hikmahnya dari lempar jumroh itu. Air Zam-Zam itu bermakna air susu ibu. Kita hidup dari situ. Jadi yang berhaji suka ambil air Zam-Zam itu untuk mengingatkan bahwa lebih berharga air susu ibu. Itu air susu, itu perlambangan air susu ibu yang menyusui kita dari bayi sampai besar, untuk mengingatkan kita air yang paling sempurna air susu ibu itu, bukan air Zam-Zam itu di Ka'bah, di Mekah sana yang paling sempurna. Air yang paling sempurna itu air susu ibumu. Jadi sayang ibu, itu loh hikmah dari air Zam-Zam itu. Nah, berlari-lari antara Safa dan Marwah itu bentuk perjuangan, mengejar ibumu. Jadi ibumu itu kejar, jadi jangan ditinggal, bukan ditinggal, dikejar. Tapi zaman sekarang lain, ibunya ditinggal, bukan dikejar. Tuh, yang menyusuimu itu dikejar dimanapun berada, datangi. Lain dengan sekarang, ditinggalkan, lebih memilih cewek-cewek daripada ibumu sendiri. Nah, itu. Jadi hikmahnya ya disitulah hikmahnya. Ada di Mekah sana dinamakan bukit pertemuan antara Adam dan Hawa, sangat tinggi sekali. Itu bermakna pernikahan. Pernikahan itu derajatnya tinggi banget. Itu perlambang orang yang menikah, sangat tinggi derajatnya. Itu filosofinya, itu hikmahnya. Jadi menikahlah gitu. Jangan ya cuma beli-belilah jajan, tidak baik itu. Di semua ritual haji itu simulasi, semua bentuknya simulasi, dengan bahasa ya, pergerakan tubuh. Kalau ingin mengerti, cobalah pahami ritual-ritual sana, apa hikmahnya. Bukan sekedar itu mutar-mutar Ka'bah, lempar batu, bukan sekedar itu sujud di depan Ka'bah, bukan sekedar, bukan Ka'bahnya yang suci, bukan Ka'bahnya yang mulia, ada artinya itu. Batu biasa, cuma ibumu itu perlambangan dari Ka'bah, itu ibumu itu yang mulia, yang suci, melahirkanmu, pengorbanannya sangat besar. Jadi harus hormat pada ibu, sayang ibu, datangi ibu, cium ibunya, tuh pipinya kanan kiri. Dari mana ceritanya Bang Supar, Siti Hawa bertemu dengan Nabi Adam di gunung tersebut?
Dan Nabi Adam itu diusir katanya dari surga yang mana? Jadi solusinya, kalau Anda berhaji antri sangat lama, bisa puluhan tahun. Sekarang ada haji yang murah. Asalkan kamu tahu hikmahnya berhaji, tidak perlu ke Mekah lagi. Kunjungi ibumu, itulah berhaji yang paling baik. Tidak perlu antri, biaya murah. Cukup berikan dia makanan, kebutuhan hidupnya, tidak sampai. Di sana kita itu setiap langkah di sana itu hanya pelajaran untuk menyayangi seorang ibu. Jadi kalau saya sudah tahu mengerti cara menyayangi seorang ibu, ya tidak perlu ke Mekah lagi. Ya, tidak perlu ke Mekah lagi. Kalau mau berhaji, cukup berhaji ke ibu. Di sana diwajibkan yang mampu ke Mekah. Itu bagi orang-orang kaya. Biasanya orang kaya itu memang lupa, kebanyakan lupa pada ibu. Makanya diwajibkan ke Mekah supaya belajar di sana itu cara menyayangi seorang ibu. Itu tujuannya Nabi mengadakan begitu. Jadi orang-orang kaya wajib ke Mekah. Itu untuk dipelajari cara menyayangi ibu seperti yaitu tugu ibu Ka'bah. Itulah saudaraku. Ya, karena yang berhaji dari Mekah itu tidak mengerti, tidak paham, jadi makanya dia datang dari haji cuma belajar doa bahasa Arab, sudah selesai. Padahal di sana ada pelajaran yang khusus, pelajaran hikmah yang mungkin banyak yang tidak paham lah. Cuma cari gelar ke sana ya biasa lah, mencari gelar. Seandainya mereka semua itu tahu, paham bahwa berhaji itu pelajaran untuk menyayangi ibu. Jadi pulangnya dari Mekah itu ya ceramah lah pada tetangga supaya menyayangi ibu. Akhirnya tidak terjadi seperti itu. Begitu kawan. Jadi sekarang ini bagi yang kantong-kantong tipis, bagi yang malas antri, yang mungkin pahalanya lebih besar dari ke Arab, yaitu berhajilah pada ibu. Itu mudah, tidak perlu antri, biaya murah, dekat. Apalagi yang ngumpul sama ibu ya, tiap detik berhaji. Jadi sayangi ibu. Jadi Ka'bah, simulasi pada Ka'bah itu, dekat-dekat Ka'bah yang berhubungan dengan Ka'bah itu semuanya simulasi pelajaran khusus dengan bahasa tubuh. Itu pelajaran untuk menyayangi seorang ibu. Begitu. Karena banyak yang tidak paham hal ini, ya cuma sekedar ke sana cari gelar, yaitu berbuat syirik dan cari gelar, jadi menambah isi neraka ke sana. Itu kebanyakan begitu, karena tidak paham hikmahnya. Ke sana itu berbuat syirik, mencari gelar, jadi nambah isi neraka. Itu simbol seorang ibu. Betul, itu simbol semua yang ada di alam semesta ini simbol. Tapi syariat itu harus dijalankan. Itulah kalau dibilang percuma, ya bukan pengikut Nabi. Pengikut Nabi itu harus menjalankan syariat. Nabinya menjalankan syariat. Itulah. Karena Nabi bangga enggak, Nabi itu paham kenapa Nabi menjalankan pergi haji ke Mekah. Gitu loh. Nabi lebih tahu Tuhannya, Pak. Tapi kenapa dia menjalankan pergi haji tawaf itu dia sama? Itu kan semua yang ngajarin Nabi
syariat. Kalau kita bicara hakikat ma'rifat itu beda. Apa sih Pak manfaatnya syariat itu? Nah, itu Bapak yang perlu harus terangkan di sini. Apa manfaat syariat? Itu loh. Sedangkan yang saya jelaskan itu manfaatnya. Sedangkan Bapak menjelaskan hanya syariat itu. Tidak tahu manfaatnya. Jadi syariat itu harus diuji manfaatnya, mudaratnya. Itu jangan cuma sekedar syariat. Kalau tidak penting ya buat apa? Tentunya Nabi membuat syariat itu yang ada hikmahnya, terutama besar untuk kebaikan kehidupan di dunia dan bonusnya di akhirat nanti. Itu bonus yang baik juga. Kan begitu syariat. Kalau cuma syariat ini syariat Islam, ini sesat kalau tidak ikut syariat Islam, tapi tidak dijelaskan apa manfaatnya, kan percuma. Tidak ada gunanya juga bilang syariat, masyarakat tidak tahu manfaatnya. Pada umumnya Pak, orang masyarakat itu mengenal syariat arti berhaji itu syariat Islam, tapi ujung-ujungnya cari gelar Pak di sana. Kiai haji ustad, masih itu. Jadi kata syariat itu tidak mengerti manfaatnya masyarakat itu. Kalau tanpa dijelaskan dengan benar manfaatnya. Jadi jangan sekedar bicara syariat kalau tanpa tahu manfaatnya untuk kehidupan ini. Itu dong. Yang benar bicarakan manfaatnya itu lebih baik. Tidak perlu embel-embel syariat, kata-kata syariat. Ini manfaatnya itu lebih utama, lebih baik didengar. Kita bicara syariat, apakah Nabi tidak bermakrifat? Itu contoh bagi orang awam. Kenapa Nabi menjalankan haji juga? Nah gitu maksud Farah. Nabi mencontohkan loh, seorang Nabi nih. Nabi lebih tahu kan masalah marifat, tapi dia masih menjalankan syariat. Itu yang nyocokkan Nabi. Jadi manfaatnya apa? Nabi itu menjalankan syariat. Anda tahu nggak Nabi Muhammad itu menjalankan pergi haji? Nah, itu juga sih kita nggak boleh menghukumi orang. Itu kan tergantung wawasannya. Dia mencari gelar, mencari apa, itu kan pemahaman beliau. Ada juga yang nggak mencari gelar lah, kalau dia paham. Yang mencari gelar kan dia nggak paham pergi haji itu apa. Lah itu Pak maksudku, Nabi itu mengapa bekerja begitu? Masa kurang pekerjaan Nabi? Makanya kita harus tahu, membongkar tujuan Nabi. Apa tujuan Nabi kok muter-muter Ka'bah, cium Hajar Aswad, apa sujud di depan Ka'bah, apa maksudnya? Kan begitu manfaat. Kalau tidak tahu manfaatnya Pak, semua orang itu cuma berbuat syirik. Nah, kalau berbuat syirik, Allah sendiri mengancam neraka, tidak ada ampunan. Makanya kalau manfaat berhaji tidak dijelaskan sedetail mungkin, apalagi dijelaskan dengan cara teori kesesatan, semuanya akan menambah isi neraka. Gitu loh. Jadi syariat itu harus dijelaskan semana mestinya. Apa tujuan Nabi itu muter-muter Ka'bah, cium batu? Masa Nabi pacaran sama batu? Kan nggak mungkin lah. Gitu. Jadi jangan sekedar kata syariat. Gitu. Jadi kalau belum tahu manfaatnya, mereka semua itu semakin sesat meskipun menjalankan syariat gitu. Jadi saran saya, sebelum menjalankan syariat harus tahu manfaatnya dan mudaratnya bila dijalankan. Kalau lebih banyak mudaratnya, lebih
berarti salah memahami syariat. Jadi lebih baik manfaatnya dulu diketahui supaya syariatnya sempurna, tidak sekedar ikut-ikutan lah, tidak tahu apa maksudnya cium batu Nabi, cium juga apa maksudnya Nabi muter-muter Ka'bah, tidak tahu maksudnya, muter juga, jadi rebutan cium batu, dianggap batu surga, akhirnya syirik semua, muja-muja batu itu. Jadi manfaatnya itu diutamakan, jelaskan dulu, baru kita nyuruh orang untuk menjalankannya. Oh, ini manfaatnya loh, menjalankan ini baik buat kehidupan dan akhirat juga. Begitu kalau bicara syariat itu. Jadi itu kan semua dari tergantung kapasitas pemahaman dan kapasitas si pemeluk agama tersebut. Itu loh Bang Subar.